PT Liga Indonesia Baru Operator Liga 2 2020 memastikan akan menggelar lanjutan kompetisi Liga 2 sepak bola tanah air dengan format home turnamen Oktober nanti. Para kontestan Liga 2 akan dibagi dalam 4 zona penyisihan. Meski mendukung, Sriwijaya FC meminta pembagian klub peserta harus dilakukan adil dengan diundi. Hal itu perlu dilakukan agar komposisi kekuatan tim di tiap zona merata, sehingga tidak ada yang banyak diisi klub kuat atau sebaliknya. Masih simulasi oleh PT Liga. Pasti banyak yang protes gitu kan, karena belum ada manajer meeting. Kalau terjadi manajer meeting, pasti perubahan itu pasti signifikan. Kita lebih cenderung ke diundi. Sebelumnya beredar skema grup Liga 2 yang menempat Sriwijaya FC bersama PSMS Medan, Semen Padang FC, PSPS Riau, Muba Babel United, dan KS Tiga Naga yang merupakan klub asal Pulau Sumatera. Sriwijaya FC terpaksa harus menunda sementara pencarian manajer tim yang baru musim ini. Penundaan disebabkan singkatnya durasi kompetisi Liga 2 yang nanti akan kembali bergulir Oktober. Manajemen Sriwijaya FC mengakui akan selektif karena manajer tim yang baru harus memenuhi sejumlah kriteria. Tidak hanya memiliki finansial baik, namun harus siap mendampingi tim sepanjang kompetisi berjalan. Bahkan posisi ini pun akan dilelang. SMC untuk tahun ini kita sudah sangat terlambat ya. Kemarin kita ada yang mau tapi tahu-tahu dia mundur. Setelah kita jalani sementara COVID ya, karena ini sifatnya masih turnamen, kita teruskan sampai selesai. Tapi 2021 wajiblah ada manajer yang betul-betul mendampingi pemain di lapangan. Dalam jabatan, kalau kita menurut ASN bisa juga lah kalau mau itu ya. Apa harus ada lisensi, harus ada rekeningnya, harus apa, nanti kita lihat. Manajemen Sriwijaya FC membuka posisi ini dari kalangan umum dan tak menutup kemungkinan berasal dari kalangan pelatih dan pemain. Manajemen Sriwijaya FC pasang target tinggi jelang bergulirnya lanjutan kompetisi Liga 2 Oktober nanti. Dengan komposisi tim yang ada, Sriwijaya FC optimis mampu meraih 1 tiket promosi ke Liga 1 musim depan. Namun Sriwijaya FC tetap tidak meremehkan tim manapun yang menjadi lawannya pada penyisihan home turnamen nanti. Sebab kekuatan setiap kontestan Liga 2 saat ini hampir merata. Terlebih skema pembagian grup Liga 2 Sriwijaya FC tergabung bersama tim besar seperti Semen Padang FC, PSMS Medan, dan PSPS Riau. Peluang masih ada, tetap masih ada pemain kita, pemain kualitas, pemain muda yang berbakat, ditambah nanti ada pemain bintang, mudah-mudahan tetap kita target lolos Liga 1. Merata kekuatan, kita lihat PSMS Medan bagus permainannya, PSPS Pekanbaru bagus, Semen Padang ya memang langganan kita sama-sama di Liga 1, dan tentu kekuatan merata dan kita tidak boleh memandang remeh setiap lawan. Jelang lanjutan kompetisi Liga 2, Sriwijaya FC berencana memanggil kembali pemain dan pelatih pada Agustus nanti. Manajemen Sriwijaya FC mengaku sudah menjalin kesepakatan dengan salah satu mantan bintang timnas Indonesia. Meski sudah capai kesepakatan lisan dengan pemain yang dimaksud, Sriwijaya FC masih tak mau menyebut nama pemain. Manajemen hanya membocorkan inisial bintang timnas Indonesia tersebut yang berinisial B. Sriwijaya FC sengaja masih menutup nama rekrutan anyarnya itu, karena menunggu regulasi serta kejelasan lanjutan kompetisi Liga 2 akan bergulir. Manajemen mengakui jika pemain anyarnya itu merupakan pemain berpengalaman di kompetisi Liga 1. Untuk fans SMC sabar sedikit, secara lisan sudah deal, tapi secara realistisnya belum pasti itu karena menunggu regulasi. Jadi memulai gajinya itu kapan, memulai latihannya juga kapan belum tahu. Itu sehingga kita belum mau mengumumkan inisial B. Ya. Sriwijaya FC memastikan nantinya pemain anyarnya ini akan direkrut kontrak durasi atau selama Laskar Wongkito menjalani lanjutan Liga 2 saja.